Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku PCLN pada Pakan Cakralu dan Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Di sini saya ingin belajar sahabat-sahabat, saya ingin belajar. Kali ini saya ingin mengajak kalian semua belajar. Ini ada hal yang penting dan luar biasa. Jadi yang pertama-tama saya ingin membahas tentang video saya kemarin, video yang ini nih. Ini kan video ini kan kemarin tentang Mas Adnan dari Jawa Tengah itu seperti orang kesurupan. Ya, di situ sudah saya jawab itu bukan kesurupan, beliau bukan kerasukan jin, tetapi itu lebih ke psikologinya, lebih ke jiwaannya di situ ya. Dan tepatnya karena beliau itu di ruqyah itu sudah ratusan kali, puluhan kali di ruqyah ya, nggak ini terus, nggak ada efeknya seperti itu terus. Nah, dan ngomongnya pun kemana-mana, tidak seperti orang kesurupan, tetapi ngomongnya itu ngelantur. Dan di situ saya dikejutkan oleh salah satu saudara kita berkomentar dengan sangat sopan. Itu ada dua orang berkomentar, yang satu mencerminkan kepribadiannya sopan sekali, yang kedua ada orang yang kedua ini komentarnya jelek. Nah, saya bacakan ini komentar yang bagus ya. Di sini ada namanya Mas Lulus Hari Utama Mas Hari. Nah, ini saya mengucapkan assalamualaikum buat saudaraku, karena beliau juga mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Salam kenal. Saya dari Lamongan, Jawa Timur, Gus Nur Samsun. Saya mau tanya. Yang pertama, bahasa malakut itu apa? Terus yang kedua, Jabarut dan Al-A'yan Al-Sabitoh itu apa? Nah, itu yang bertanya adalah orang yang benar-benar punya akhlak, punya adab. Orang ini keren ini sahabat-sahabat. Beliau ini orang baik pastinya, tentunya mencerminkan dirinya itu baik karena komentarnya baik, apalagi diawali dengan salam. Nah, ini yang komentar kedua bernama Rif Bagong, ini akun-akun bodong ini. Terus sesama dia komentar sesama spiritual nggak usah ngomongin, maksudnya dia tuh dia tuh sering komentar sesama spiritual nggak usah jelek-jelekin, sesama spiritual nggak usah bongkar-bongkar trik, bongkar-bongkar rahasia dan sebagainya, fokus dengan kontenmu sendiri dan sebagainya. Dia bilang seperti itu sahabat-sahabat. Nah, nanti kita akan membahas di sini, tetapi sebelumnya kita sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Lanjut kita doa al-khamsatun seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Li khamsatun utufi biha harul wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul, dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Al-Quran, karena apa? Sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat-sahabat, saya ingin mengajak kalian untuk bersunah kepada Rasulullah. Ini saya punya madu asli. Di sini ada madu Gus Nur Samsun. Kalian bisa mendapatkan di Shopee. Ketik saja madu GNS, atau kalian bisa ini akun Shopee kami. Nah, terus kalian bisa menghubungi nomor admin yang ada di bawah sini nih, nomor adminnya. Itu nomor admin saya yang resmi. Nah, jadi sahabat-sahabat, nomor rekening saya juga ada di bawah sini, ini yang resmi nomor rekeningnya. Kita minum madu dulu lah biar pinter.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini segelnya itu banyak sahabat-sahabat. Tutupnya itu berlapis-lapis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama kita minum madu, jangan lupa dibeli madunya. Uang kalian yang untuk sarana beli madu, keuntungan yang kami dapatkan itu untuk sarana pembangunan majelis taklim, untuk sarana tempat belajar mengajar. Secara tidak langsung kalian sudah beramal jariah untuk menegakkan agama Allah. Itu. Paham ya? Semoga menjadi amal jariah bagi teman-teman yang sudah pernah membeli madu maupun yang istiqomah selalu beli madu di saya. Semoga menjadikan amal jariah dunia akhirat. Amin. Kita rokokan dulu. Jadi di sini saya ingin membaca pertanyaan yang pertama adalah bahasa malakut itu apa, Gus? Jadi begini, bahasa malakut itu, kita sebelum membahas bahasa malakut, kita akan membahas tentang apa sih malakut itu. Nah, jadi atau siapa saja sih penghuni malakut itu. Jadi malakut itu sahabat-sahabat, malakut itu adalah di mana alam, malakut itu alam malakut. Nah, alam malakut itu berbeda dengan alam manusia. Alam manusia adalah alam dunia. Nah, ini alam dunia ini, kita ini ada di alam dunia. Tetapi alam malakut itu penghuninya ada, insya Allah ya kurang lebihnya ini Al-Fakir setahu saya saja ya, ada jin, terus ada malaikat, ada iblis dan sebagainya, ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya di situ, yang kecil-kecil maupun yang besar di situ ya sahabat-sahabat. Dan alam malakut ini sahabat-sahabat tidak mudah untuk diakses oleh manusia-manusia pada umumnya, tidak mudah. Tetapi apakah bisa atau tidak, Gus? Nah, ini akan saya menjawab. Dengarkan, alam malakut memang bisa ditembus oleh manusia, tetapi hanya pilihan Allah. Nah, di sini tidak semudah yang kita bayangkan untuk menembus atau memahami dunia malakut. Kita masuk ke dunia malakut saja belum tentu mampu, apalagi bahasa malakut. Nah, di situ ya, paham ya di sini. Terus alam malakut itu tidak mudah kita mengakses dengan panca indera apapun, misalkan indera keenam yang sok-sokan. Banyak kan orang-orang sok-sokan indigo yang bisa menerawang ini, menerawang itu, yang bisa melihat masa depan, masa lalu, dan bisa melihat jin dan sebagainya. Nah, itu hoak sahabat-sahabat, karena alam malakut, dunia yang mereka lihat itu adalah dunia alam malakut. Nah, sedangkan dirinya sendiri tidak paham malakut itu apa, alam malakut itu apa. Contoh orang-orang indigo lah, orang-orang yang mengaku indigo, mengaku dukun, oknum-oknum dukun, oknum-oknum spiritual. Mereka mengatakan tentang jin dan jun, jini oh jini dan sebagainya. Tetapi mereka tidak paham malakut itu apa, alam malakut itu apa, siapa penghuninya malakut, ada berapa di dalam dunia malakut itu, penghuninya ada berapa lah, tidak tahu. Seperti itu. Kan lucu, dunia ini adalah dunia kayak dunia dongeng ya sahabat-sahabat. Dunia ini terkesan kalau dihuni oleh orang-orang yang sok-sokan, seperti sok-sokan spiritual, sok-sokan bisa melihat menembus. Apalagi di TikTok itu kan banyak itu yang sok-sokan terawang. Ya, nah, gini dulu. Saya menerawang di kanan sampean itu ada ininya, di kiri sampean ada ininya, di belakang sampean ada ininya. Wah. Ini saya nyatakan ini adalah orang yang agak sinting ya sahabat-sahabat. Ini kayak perlu diperiksa oleh dokter ini. Astagfirullahaladzim. Begitu ya sahabat-sahabat. Jadi pahami betul-betul. Hati-hati dengan oknum-oknum penipuan. Hati-hati ya. Jadi alam malakut ini tidak bisa diakses oleh panca indera atau indera apapun lah, indera ini itu tidak semudah itu. Dan kekuatan fisik manusia, kekuatan fisik manusia itu tidak mudah mengakses dunia atau alam malakut. Bahasa malakut pun juga susah, seperti itu. Nah,
Terus di situ alam ini yang bisa diakses oleh manusia jika manusia itu mampu menggunakan potensi. Potensi apa ini? Nah, potensi lahut. Potensi lahut. Potensi lahut atau potensi malakut yang dimiliki setiap insan atau setiap manusia yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh misalkan Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman, Nabi Jibril, Nabi Ibrahim, mohon maaf keceplosan. Terus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ulama-ulama. Nah, di situ sahabat-sahabat, ya, di situ. Jadi kita harus memahami lah kita ini siapa, sok-sokan. Kita ini gini loh sahabat-sahabat. Cara mengaksesnya itu dengan jalan mukasafah. Jalan mukasafah itu yaitu penyikapan hijab-hijab atau kita bisa menyingkirkan hijab-hijab diri kita selama hidup di dunia, menyeliputi dalam diri manusia, setiap diri manusia. Karena faktor hijab itu terjadi kepada setiap manusia itu karena difaktorkan oleh dosa-dosa yang kita lakukan, ya. Dan apa ya, pencemaran yang terjadi di dalam setiap diri manusia, mencemarkan dirinya sendiri dalam kekotoran, dunia kotor dan sebagainya. Nah, dan di situ hingga memasuki alam rohani sahabat-sahabat, atau kolbu manusia. Tentu hal ini bisa dicapai manakala manusia melakukan upaya-upaya spiritual secara insentif ya sahabat-sahabat, intensif, secara intensif, mohon maaf, secara intensif seperti itu. Misalkan ulama-ulama dulu kan penuh tirakat, Syekh Abdul Qadir tirakat, Nabi Muhammad tirakatnya minta ampun ya sahabat-sahabat, luar biasa. Ya wajar beliau-beliau itu bisa menembus alam malakut lah, makannya chicken ya, roti, keju. Nah, mana mungkin terus tiap hari tiktokan, tiap hari youtuban seperti saya, ya susah untuk menembus alam malakut itu. Karena alam malakut itu memiliki keistimewaan dinding-dinding dibandingkan dengan alam-alam yang ada di bawahnya, contoh dunia. Seperti itu sahabat-sahabat. Karena alam ini sudah lebih dekat dengan pusatnya, maksudnya pusatnya itu ya mungkin itu tempatnya di mana tempat kita nanti akhirat, begitu ya sahabat-sahabat, paham ya? Karena ya, atau dikatakan bisa wilayahnya wilayah Al-Qudsiyah, nah, jadi surga atau gimana lah gitu bahasanya. Saya soalnya masih belajar sahabat-sahabat kalau membahas alam malakut ini. Kurang lebihnya kalau ada guru-guru saya, ulama-ulama ataupun al-ustadz yang lebih memahami tentang pelajaran alam malakut ini, tolong komentar dan berikan sedikit cuplikan wawasan untuk saya, untuk kita semua yang lain, supaya kami bisa belajar. Kita menggunakan sosial media sebaik-baiknya, seperti itu ya sahabat-sahabat. Nah, itu pertanyaan yang pertama sahabat-sahabat. Lanjut kita pertanyaan yang kedua. Di sini sahabat-sahabat, untuk pertanyaan yang kedua, Jabarut dan Al-A'yan, Al-Sabitah itu apa? Di sini ya sepemahaman saya ya, saudaraku Mas Lulus Hari Utomo, Mas Hari. Terima kasih sudah berkomentar di YouTube saya. Di sini kita bisa sambil belajar bersama-sama bahwa Jabarut itu ya seperti halnya alam malakut, cuman tingkatannya lebih di atas, jadi lebih jauh. Kalau misalkan ini alam dunia, terus di atasnya alam dunia ada alam, misalkan contoh ya, misalkan contoh ini contoh saja, ini alam apa, terus alam malakut, terus di atasnya alam malakut ada alam Jabarut. Seperti itu sahabat-sahabat, kurang lebih seperti itu. Mas Lulu atau siapa ini, Mas Lalu atau Mas Lulu tadi itu, Mas Hari ya, Mas Heri atau Mas Heri, Mas Lulus. Nah, Mas Lulus. Jadi alam Jabarut itu di atasnya alam malakut. Setahu saya seperti itu. Tidak semua penghuni alam malakut pun dapat memasuki atau mengakses alam Jabarut, tidak.
Jadi penghuni-penghuni alam malakut ini tidak bisa, tidak gampang untuk masuk ke alam Jabarut. Itu sepemahaman saya. Dan di sini adalah penghuni alam malakut ini tidak memiliki kapasitas yang sama seperti yang dimiliki oleh Allah, karena Allah itu pencipta. Kalau alam malakut itu katakanlah mungkin itu yang menghuni ya aksesnya, yang memiliki kapasitas itu ya ciptaan-ciptaannya saja ya sahabat-sahabat, ciptaan-ciptaannya saja. Kurang lebihnya sih seperti itu yang saya pahami. Alam malakut memiliki penghuni tetap kalau alam malakut. Terus seperti halnya malaikat utama ya, malaikat utama atau seperti Jibril, Mikael, Israfil dan lain-lainnya. Alam malakut itu lebih dekat dengan makom puncak atau alam ini ya, itu lebih disebut haramil qudsiyah, disebut haramil qudsiyah dalam suatu pengkelompokan atau kelompok lapisan-lapisan alam yang makomnya dapat dibedakan, pada beberapa tingkatan seperti itu. Jadi tingkatannya seperti apa? Tingkatan itu adalah makom ya, makomnya seperti apa? Ada makom wahdah, terus makom hadiah. Nah, banyak sih makom ya, banyak makom roh, makom roh seperti itu ya sahabat-sahabat. Terus makom mitsal, makom insan, makom ya seperti itulah, banyak lah sahabat-sahabat, ada beberapa makom. Di situ kalau bahas tentang alam Jabarut, makom di dalam alam Jabarut ini ada misalkan makom wahidiyah. Wahidiyah itu mencakup alam wahidiyah, dan martabat al-asma, makom roh. Makom roh yang ini dua ya, makom roh yang mencakup alam malakut dan alam martabat af'al. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau makom mitsal dan makom insan dan alam syahadah itu lain lagi sahabat-sahabat. Itu seperti itu kalau pemahaman saya. Mungkin biar lebih jelas lagi, kita bisa tanyakan kepada guru-guru yang lebih ahlinya, yang lebih mursyid begitu, yang lebih paham tentang ilmu tasawuf sahabat-sahabat. Karena saya belajar ilmu tasawuf itu juga baru kemarin sore ya. Saya belajar ilmu tasawuf juga baru kemarin sore. Jadi tidak sedetil yang mungkin kalau Mas Lulus ini kayaknya sudah paham lah. Mungkin kayaknya sudah paham. Saya acungin jempol karena jarang sekali saya selama bikin YouTube itu jarang sekali ada orang yang berkomentar tapi komentarnya itu berwawasan tinggi. Nah, ini Mas Lulus ini otaknya cerdas ini. Salut. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Mas Lulus ini ya. Kita kan nggak tahu, barangkali Mas Lulus ini wali juga kan, kita nggak tahu sahabat-sahabat. Kita nggak tahu. Seperti itu. Nah, terus saya menjawab komentar yang berikutnya dari komentar ini bernama siapa ini? Rif Bagong ya. Komentarnya sesama spiritual nggak usah ngomongin. Di dalam komentar juga dia mengatakan tentang sesama spiritual itu nggak usah jelek-jelekin seperti itu, nggak usah bongkar-bongkar aib, nggak usah bongkar-bongkar trik, nggak usah bongkar-bongkar pengobatan orang lain, fokus saja dengan pengobatanmu sendiri. Begini, bos atau Rif Bagong, saudaraku Rif Bagong, kita rokokan dulu biar cerdas, biar pintar. Jadi kenapa saya itu bukan ngomongin spiritual lain, bukan. Saya tidak ngomongin spiritual lain. Saya cuma ngomong sama masyarakat. Saya ini ngomong sama masyarakat di dalam YouTube saya. Ini kan YouTube saya. Ini kan akun-akun saya, channel-channel saya. Suka silakan ditonton, nggak suka nggak usah ditonton, nggak usah didengarkan. Berarti kalau Anda komentar seakan-akan kepanasan, berarti Anda bagian dari salah satu orang yang mengaku spiritual tapi tidak mengerti tentang kejujuran, tidak mengerti tentang kebaikan. Mungkin analisis saya seperti itu. Saya menyampaikan
sebaik-baiknya. Saya menyampaikan menurut saya sudah layak untuk saya sampaikan menurut saya. Karena kalau seandainya saya tidak menyampaikan, tidak membongkar trik pengobatan, tidak mengatakan tentang keaslian, tentang kesurupannya itu bagaimana, jadi di situ bahaya ya, bahaya. Bahayanya bagaimana? Semakin akan banyak masyarakat yang kena tipuan atau banyak korban-korban yang berjatuhan sehingga memperkaya si spiritual tersebut yang tidak bertanggung jawab. Dan itu poin pertama. Yang poin kedua adalah kalau misalkan ada satu oknum spiritual, oknum paranormal, oknum ustadz, oknum gus dan sebagainya yang mencoreng dunia spiritual, mencoreng nama baik dunia hikmah, dunia ilmu hikmah, maka masyarakat akan berasumsi, akan menganggap semua spiritual itu bohong, semua ilmu al-hikmah itu bohong. Nah, nanti orang-orang akan menganggap, wah ini sudah, nanti orang-orang masyarakat akan menganggap sudah nggak percaya sama kiai, sudah nggak percaya sama ustadz, sudah nggak mau ngaji, nggak mau deket-deket kiai, nggak mau deket-deket sama ustadz yang jujur, yang benar. Nah, karena nanti ujung-ujungnya kalau saya tidak menyampaikan seperti ini, masyarakat akan bisa jadi menyimpulkan, di dunia ini susah mencari orang yang baik, di dunia ini susah mencari orang jujur. Lebih baik ya saya ibadah untuk diriku sendiri. Lama-lama masjid sepi, lama-lama musola sepi, pesantren sepi, orang sok bener sendiri, ya begitu. Orang pada belajar di rumah dan sebagainya. Jadi hati-hati. Kalau berkomentar itu disaring dulu. Berkomentar itu apa sayang? Enggak lagi bikin konten ini. Nah, ini pacar saya datang ini. Kalian jangan macam-macam. Kalau macam-macam dikeper sama pacar saya ini, ya, ini macan betina. Jadi sahabat-sahabat begitu ya. Untuk saudaraku Rif Bagong, fahamilah apa yang saya sampaikan ini sebetulnya bukan keuntungannya bukan untukku sendiri, tetapi ini keuntungan kemaslahatan umat. Nah, Anda tidak tahu rasanya kena tipu, rasanya menjadi korban penipuan itu menyakitkan. Mungkin saat ini Anda punya uang, punya harta yang kalau misalkan ditipu 1 juta, 2 juta, Anda masih bisa tersenyum. Coba lihat di luar sana saudara-saudara kita yang tidak memiliki uang sepeser pun, yang mencari hutangan, yang bekerja dulu berbulan-bulan mengumpulkan uang, ya, untuk berobat, untuk konsultasi, bertemu sama spiritual, untuk bertemu sama praktisi. Kalau ujung-ujungnya ditipu, menyakitkan nggak? Bagi mereka uang 5.000 rupiah itu besar. Jangan menyepelekan. Seperti itu. Tak cuokot nih kok. Gregetan aku. Paham? Paham nggak? Nggak paham? Nggak paham. Rinio tak kuwapelin diasmu kok. Angel tuturanmu. Dadi wong Indonesia ki aja angel-angel tuturanmu. Aja angel-angel kandhanane. Jadi orang Indonesia itu jangan susah-susah kalau dikasih tahu. Ya, selagi itu positif diambil, selagi negatif jangan diikuti. Seperti itu. Angel tuturanmu. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, begitu. Lambemu. Begitu ya sahabat-sahabat. Tolong difahami. Untuk Mas Lulus, saya mungkin bisa menjelaskan sedikit saja Mas Lulus sesuai dengan kapasitas apa namanya otak saya Mas Lulus. Jadi gimana ya, saya itu malu sama Mas Lulus ini, malu saya ini. Mas Lulus ini orang pinter, Mas Lulus ini orang alim ini soalnya. Jadi saya takut salah kalau ngomong. Wah, ini bahaya ini. Nah, jadi saya hormat untuk Mas Lulus. Saya mengucapkan terima kasih buat Mas Lulus dan salam buat keluarga tercinta, buat keluarganya Mas Lulus, semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih sudah memberikan cuplikan komentar sehingga kami atau saya secara pribadi
bisa belajar kembali tentang tasawuf lebih dalam, tentang apa itu jabarut, apa itu malakut dan sebagainya. Seperti itu nggih. Dan sahabat-sahabat, insya Allah tanggal 25, 26, 27 saya ada di Malaysia. Kalian bisa mendaftarkan diri ke nomor ini jika pengen bertemu sama saya di Malaysia, konsultasi berobat maupun ingin ijayahan ilmu hikmah. Kalian bisa menghubungi admin mendaftarkan. Seperti itu. Untuk bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan umroh dan haji, di sini saya masih tetap membuka sampai kapanpun. Untuk program umroh saya nanti itu adalah tanggal 15 Februari dan tanggal 16 Februari tahun 2023. Di sini bagi yang tidak punya uang, jangan berkecil hati kalau pengen mengumrohkan orang tua. Bisa DP 20% dari harga harga yang ditentukan. Jadi DP-nya 20%. Terus angsurannya bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Begitu ya, angsurannya bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Nah, berangkat dulu atau nyicil, Gus? Nyicil dulu sampai lunas baru berangkat. Nah, ini jadi kami ada dua opsi. Ada opsi yang pertama, DP terus berangkat, habis itu pulang dari umroh itu bisa lanjut menyicil. Nah, jadi berangkat dulu baru umroh. Itu berangkat dulu baru umroh. Nah, kalau haji itu nunggu lunas. Jadi kalau haji itu bisa nyicil sampai 3 tahun. Kalau haji nyicil bisa sampai 3 tahun. Nah, jadi sahabat-sahabat jangan khawatir. Untuk pendaftaran haji itu bisa datang ke Padepokan. Intinya umroh haji langsung datang ke Padepokan. Saya tidak menerima online. Dan saya mengingatkan, saya tidak punya Facebook, saya tidak main Facebook. Kalau ada orang yang mencuri foto saya dan mencuri nama saya untuk mengakses di Facebook, itu penipuan. Hati-hati, saya tidak punya Facebook, saya tidak punya inbox. Pokoknya semoga berkah dan manfaat. Terima kasih dan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam putra tasbih wa sholawat.